apakah sudah pernah menggunakan SIM-ITNU? Sudah pernah. Nah, jika sudah pernah, bagaimana pengalaman yang Anda dapat? Apakah puas, kurang, atau tidak, atau seperti apa? Cukup puas. Cukup puas. Cukup puas. Ini pertanyaan berikutnya, apakah terlalu banyak submenunya yang ada di dalam SIM-ITNU itu? Tidak terlalu banyak. Pas cukup berarti ya. Cukup. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap ikon dapat dipahami dengan mudah seperti ikon InterKRS, KS dan lain sebagainya? Apakah dapat dipahami dengan mudah? Sangat bisa dipahami dengan mudah karena Berarti, di samping icon itu ada tulisan, jadi mudah untuk membedakannya. berarti langsung paham ini ya. Ya. Next, kemudian bagaimana dari segi tata susun ikon menunya? Apakah sudah baik atau tata susunnya gimana? Kalau untuk dipahami cukup mudah dipahami karena penyusunannya itu tidak terlalu ribet, ya simpel lah. Simpel berarti ya. Ya, apakah perlu ditambahkan ikon untuk submenu baru atau justru ada menu yang harus dihilangkan saja? Kayaknya kalau ditambah misal kayak icon tentang profil dosennya itu lebih bagus kayak. Berarti misalnya nama dosen ini terus fotonya ini kan kita bisa lebih kenal. ya, Tidak cuma nama ya. Kemudian apakah dalam pengoperasionalan SIM-ITNU pernah mengalami kesulitan atau bingung untuk menuju ke halaman selanjutnya? Tidak terlalu. Maksudnya misal ada di halaman menu, untuk menuju ke menu selanjutnya itu apakah ada kendala atau kesulitan itu? Tidak, karena kan ada petunjuknya di situ. Tapi Anda bisa langsung paham gitu ya, Ya, masuk bisa. ke proses selanjutnya. Iya. Dan kemudian ketika menginputkan data atau terusus KRS berlangsung dengan lancar atau ada kendala gimana gitu? Kendala itu cuma pas awal registrasi aja dulu. Karena dulu pas awal registrasi itu kok tulisannya user tidak ditemukan, padahal Tidak benar. benar pas input NIM sama nama itunya. Berarti mungkin masalah server mungkin. Ya itu. Kemudian jika dibandingkan versi kamus dengan versi saya, bagaimana menurut Anda dari segi pertama lebih suka yang mana soal fitur tampilan? Kalau tampilannya sih simpel yang kayak Mas Andi di kiri, karena lebih ikonnya lebih bisa dipahami karena tampilannya itu mobile kan, bukan desktop. Dan dari segi mudah dipahami dan digunakan yang mana lebih? Sama-sama sih mudah digunakan semua karena di situ kan ada petunjuknya, jadi kita bisa lebih Bayangannya sudah paham gitu ya, ya. jika menggunakan. Kemudian lebih suka yang versi mobile atau desktop? Kalau menurut saya enak versi mobile karena bisa dibawa Kapan saja, bisa Ya. diakses tanpa melalui PC atau laptop Ya, gitu ya. betul. Nah, yang pertama, apakah sudah pernah menggunakan SIM-ITNU? Sudah Mas. Jika sudah, bagaimana pengalaman yang Anda dapat? Apakah puas, kurang, atau tidak? Untuk pengalaman sih kurang puas sih, masih banyak perlu perbaikan lah dari segi desain dan pengoperasian. Kemudian, apakah terlalu banyak submenunya seperti input KRS, KS dan lain-lain? Apakah itu terlalu banyak atau gimana? Untuk menunya sih sudah cukup sih, menurut saya cukup, sudah cukup ya, nggak terlalu banyak nggak terlalu sedikit sih, cukup. Cukup ya. gitu. Dan apakah setiap ikon yang mewakili dapat dipahami dengan mudah? Untuk ikon sih selagi biasanya kan di bawahnya ada namanya lah, kan gambar terus namanya itu bisa dipahami sih, bisa dimengerti maksudnya. Tapi mudah dipahami gitu. Iya, mudah dipahami. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana dari segi tata susun ikonnya? Untuk susunnya sih tergantung ya yang enak dilihat mata aja sih gitu. Yang di sini itu berarti sudah ada Ya lumayan. sedikit lumayan, Ya, lumayan. bisa menarik perhatian Ya. gitu ya.
Dan kemudian apakah perlu ditambahkan ikon untuk menu baru atau justru ada menu yang harus dihilangkan saja? Sebenarnya untuk menu itu kan tergantung pemakaian, yang misal ya kayak ya di per bagian-bagian lah, misal untuk penginputan terus ya pengisian itu bagian tersendiri-sendiri itu lebih mudah. Berarti harus dibagi sendiri-sendiri. Iya, iya, ya, itu. udah Seperti untuk itu. mengoperasionalkannya gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu apakah dalam pengoperasional Semitnu Anda pernah mengalami kesulitan atau bingung untuk menuju ke halaman selanjutnya? Pernah sih, seperti apa namanya, awal ke bagaimana cara masuknya, loginnya, pendaftarannya itu bagaimana itu, karena nggak apa namanya prosedurnya itu tidak jelas. Berarti belum ada pembimbingannya gitu ya, Iya, sebelumnya belum belum ada ada arahan prosedurnya seperti apa menggunakannya gitu. Iya, seperti itu. Kemudian ketika menginputkan data terkhusus untuk input KRS, apakah Anda berlangsung dengan lancar atau ada kendala? Yang pertama sih untuk kendala pasti di jaringan, satu itu lah. Untuk keduanya ya banyak apa namanya, kayak bagaimana ini cara mengisinya, cara apa namanya memilih ikonnya yang mana itu, seperti itu. Berarti bingungnya di situnya Iya, gitu, di situnya. karena nggak ada prosedur sebelumnya Iya. diberikan gitu ya. Kemudian yang terakhir, jika dibandingkan dengan Semitnu yang saya buat, untuk dari segi fitur tampilannya itu lebih suka yang mana menurut Anda? Untuk lebih sukanya sih yang baru dibuat ini kan, dari versi lamanya itu masih banyak kayak di apa namanya tampilan lah, utamanya di tampilan itu kontrasnya terlalu jelas, terlalu kecerahan sehingga di mata itu kurang nyaman lah. Nah untuk yang desain ini kan lebih bisa enak dipandang seperti itu. Kemudian dari segi digunakannya itu menurut bayangan Anda itu lebih mudah yang mana jika dibandingkan dengan versi yang saya buat? Untuk lebih mudahnya sih lebih mudah yang baru yang dibuat. Dari segi apa namanya ikonnya kan sudah mulai jelas itu, seperti ada pembatasnya lah, Ada arahan kemana Iya. gitu kan? Dan yang ketiga dari segi tampilan itu lebih suka yang versi mobile atau versi desktop? Menurut ya. Anda? Untuk lebih sukanya sih tergantung pemakaian. Misal kita sedang menggunakan laptop ya pasti pakai laptop. Terus untuk kalau misal kita penggunanya HP ya pakai HP seperti itu. Berarti sesuai kondisional aja Iya, gitu ya? kondisional lah. Apakah sudah pernah menggunakan Semitnu? Iya, sudah pernah. Nah, jika sudah, bagaimana pengalaman yang Anda dapat? Apakah puas, kurang, atau tidak? Untuk pengalaman sendiri menurut saya ya kurang puas, soalnya untuk mengenai tampilan desain ataupun ikonnya juga apa namanya masih agak Belum rancu. jelas ini. Iya, agak rancu itu. Dan yang selanjutnya, apakah terlalu banyak sub menunya? Untuk menu sih dilihat kebutuhan pengguna itu udah apa namanya udah cukup ya. Dan yang selanjutnya, apakah setiap ikon yang mewakili dapat dipahami dengan mudah? Untuk ikon yang ada di tampilan Semitnu itu tergantung ditambahannya. Pas misal di HP yaitu tampilannya kan berarti ikonnya kecil ya. Kalau di desktop tampilannya agak enak dipandang mata. Berarti harus dibuka ke setelan desktop Ya, dulu gitu. ya, harus dibuka desktop dulu. Kemudian bagaimana dari segi tata susun ikonnya? Apakah sudah enak dipandang mata atau seperti apa? Untuk tampilannya sih agak masih bingung. Kalau yang sedang apa namanya, kalau yang baru buka Semitnu pasti agak bingung isinya. Ini gimana cara ngekliknya, terus Pada selanjutnya itu masih bingung gitu. iya, belum tersusun secara dari awal sampai selesainya. Kemudian apakah perlu ditambahkan untuk ikon submenu baru atau justru ada menu yang harus dihilangkan saja?
Untuk tambahan ataupun yang dihilangkan itu sesuai kebutuhan dari Smith New-nya sendiri. Kalau di Smith New di kampus kita itu sudah cukup dan udah pas, Sudah ya, memenuhi kebutuhan gitu ya. untuk memenuhi kebutuhan udah. Kemudian apakah dalam pengoperasional Smith-New Anda pernah mengalami kesulitan atau bingung untuk menuju ke halaman selanjutnya? Untuk tampilan menuju halaman ke berikutnya mungkin masih agak bingung sih, soalnya kan pas gitu. Misal kita ngeklik di display KRS, terus kan udah keluar beberapa listnya makulnya, terus mau lanjut ke Selanjutnya itu masih bingung ya, ya. karena nggak ada prosedur Nggak ada prosedur sebelumnya ya. Oke, kemudian ketika menginputkan data terkhusus input KRS itu Anda berlangsung dengan lancar atau ada kendala apa gitu? Untuk kendala ya yang utama pasti jaringan, dan yang kedua itu yang kejadian kemarin juga pas pada saat pengisian display KRS dari beberapa mahasiswa lainnya itu udah mengisi, tapi di sananya di servernya belum ada Belum list sampai kalau ke sananya. ya belum sampai ke sananya Mungkin masalah jaringan. ya itu. Kemudian jika dibandingkan dengan Smith-New yang saya buat, untuk dari segi fitur tampilannya itu Anda lebih suka yang mana? Untuk fitur tampilannya lebih suka yang Anda jenengan bikin. Itu udah tersusun secara dari awal itu sampai selesai, itu ada bagian apa namanya, ada petunjuknya ya. Enggak membingungkan seperti yang di Tidak ya. Udah ada peningkatan berarti Ya. Dari segi digunakannya itu lebih mudah dipahami yang mana? Untuk segi penggunanya mudah dipahami dari yang jenengan buat. Untuk yang dari segi versi itu Anda lebih suka yang versi mobile atau justru malah yang desktop? Untuk versi kita melihat sesuai kondisi kita. Misalnya kita pakai HP yang itu enaknya pakai mobile, dan pada saat kita pakai laptop ya pakai desktop itu. Mungkin enak yang versi mobil ya, mestinya kan dimanapun itu kan Ya, bisa untuk dibuka. enaknya ya di Gitu. pakai mobil kita bisa Versi mobil lah ya. Dari interview yang sudah saya lakukan, terdapat beberapa poin yang dapat saya simpulkan. Namun sebelum saya menyebutkan simpulannya, perlu diketahui bahwa pada dasarnya pertanyaan yang saya ajukan ini lebih tertuju atau lebih terarah kepada yang versi kampus. Nah, langsung saja ke poin yang pertama. Nah, poin pertama yakni pengalaman. Nah, dari user yang sudah saya interview itu mengatakan sudah cukup puas, namun ada juga yang merasa kurang puas. Poin yang kedua yakni submenu. Nah, jika dilihat dari segi kebutuhan mahasiswa, submenu yang ada pada Smith-New versi kampus itu dirasa sudah cukup. Namun ada saran tambahan submenu baru yakni profil atau biodata setiap dosennya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita para mahasiswa lebih mengenal ke dosen. Poin yang ketiga yakni ikon yang mewakili setiap submenu. Nah, selagi masih ada tambahan keterangan di bawah ikon atau di samping ikon, nah para user ini mengatakan bahwasannya mudah untuk difahami. Namun jika saat dibuka menggunakan HP, submenunya atau ikon submenunya ini terlihat kekecilan,
sehingga harus diubah dulu ke tampilan desktop. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yakni tata susun ikon. Nah, tata susun ikon yang ada pada Symbian versi kampus itu terlihat simple atau tidak terlalu ribet. Nah, dirasa sudah cukup baik. Namun dalam aspek background yang digunakan itu agak kecerahan sehingga tidak enak dilihat oleh mata. Nah, dalam istilah lain terlalu mencolok di mata gitu. Mungkin nanti untuk yang selanjutnya backgroundnya ini bisa diganti atau diatur kontras kecerahannya lagi agar enak dilihat oleh mata. Nah, poin yang selanjutnya yakni pengoperasian Symbian. Nah, dalam pengoperasian Symbian ini terdapat kebingungan. Nah, bingungnya ketika apa? Nah, ketika awal mau login atau registrasi. Bingung juga ketika sudah input KRS. Nah, lalu langkah yang harus dilakukan selanjutnya itu apa? Nah, dari kedua aspek tersebut, mungkin karena sebelumnya belum ada prosedur atau pengarahan yang diberikan oleh pihak kampus, sehingga para user belum begitu paham. Untuk poin yang selanjutnya yakni ketika menginputkan data, khususnya KRS. Nah, masalah atau kendala utama yang dialami adalah pada masalah server atau jaringan. Nah, yang kedua adalah perlu adanya update yang secara otomatis pada sistem. Ini terjadi ketika kita para mahasiswa sudah menginputkan KRS, namun tidak secara langsung atau tidak secara otomatis terverifikasi atau terkonfirmasi pada display KRS. Nah, ini membingungkan, apakah nantinya harus menginputkan KRS lagi atau seperti apa. Nah, dari beberapa kendala di atas, saya rasa perlu adanya perbaikan pada server atau jaringan agar lebih ditingkatkan lagi. Diharapkan tidak ada kendala yang terjadi seperti itu. Poin yang selanjutnya adalah perbandingan Symbian versi kampus dengan Symbian yang versi yang saya buat. Dari aspek tampilan, para user yang saya interview itu mengatakan bahwasanya lebih simple, lebih enak dilihat oleh mata untuk versi yang saya buat. Jika dari aspek penggunaannya atau pengoperasiannya, sebetulnya mudah digunakan semua, namun lebih terarah atau terstruktur versi yang saya buat. Untuk dari aspek versinya, sebetulnya tergantung dengan kondisi kita. Tergantungnya seperti apa? Ketika kita menggunakan laptop, ya tentunya lebih enak jika dibuka menggunakan laptop dalam tampilan desktop. Namun lebih efisiennya yang versi mobil, karena tidak setiap saat kita itu menggunakan laptop atau membuka laptop berbanding dengan menggunakan HP. Itu saya rasa pasti setiap saat kita itu nyanding HP, istilahnya seperti itu, lebih sering nyanding HP dibandingkan dengan nyanding laptop
seperti itu. Nah, maka secara aspek tersebut dapat saya simpulkan bahwa lebih efisiennya atau lebih worth it-nya itu menggunakan yang versi mobile seperti itu. Demikian video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih.